Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sobat kafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita tingkatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan yang baik ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki yang sangat luar biasa, dan diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita semuanya, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita semuanya kepada jalan kebahagiaan, jalan kebenaran, jalan untuk sukses dunia dan akhirat. Sobat kafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini mari kita belajar kisah teladan dari sahabat Alqamah. Tentu kisah ini sudah sering kita lihat. Tentu kisah ini kita sering mendengar di kajian-kajian ataupun di materi-materi dari pertemuan pengajian. Tetapi mari kita renungkan kembali kisah yang telah diriwayatkan masyhur oleh para sahabat hingga kepada kita semuanya. Alqamah adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki perilaku yang baik, sahabat yang soleh dan tekun beribadah. Sahabat Alqamah ini senantiasa mengambil shaf depan ketika melaksanakan sholat. Kemudian sahabat Alqamah ini juga dikenal sebagai seorang sahabat yang patuh kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, karena sahabat Alqamah sudah meninggal oleh ayahnya. Berbagai kebutuhan, berbagai keperluan dari ibunya dicukupi oleh Alqamah. Suatu hari Alqamah telah menikah dengan seorang perempuan. Kemudian Alqamah tinggal pisah dengan ibunya. Karena Alqamah sudah menikah, kemudian Alqamah ini jarang mengunjungi ibunya. Alqamah tidak lagi begitu memperhatikan dari ibunya. Lama-kelamaan sang ibu memendam rasa sakit hati, tetapi tidak disampaikan kepada Alqamah untuk menjaga perasaan dari anaknya. Kemudian lambat laun Alqamah ternyata dikabarkan sakit. Para sahabat bergantian menunggui Alqamah karena untuk membantu Alqamah ketika menjelang akhir hayatnya. Karena sakit yang diderita semakin parah, tambah parah, para sahabat berusaha membantu mentalkinkannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata lidah Alqamah ini kaku, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kejadian ini disampaikan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menjemput ibu Alqamah. Ketika ibu Alqamah sudah bertemu dengan Rasulullah bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, dosa apakah yang telah diperbuat anakmu sehingga kejadian ketika akan meninggal begitu berat semacam ini?" Ibu Alqamah menjawab, "Ya Rasul, anakku adalah anak yang soleh, sangat patuh, tidak ada dosa kepadaku. Hanya saja ketika dia sudah menikah, dia tidak lagi memperhatikanku, sehingga aku sakit hati kepadanya dan tidak memaafkannya." Karena sang ibu belum memaafkan Alqamah, maka Alqamah merasa berat untuk meninggalkan dunia ini. Lidahnya kaku, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasul bertanya kepada ibu lagi, "Apakah anakmu ini tidak akan kau maafkan?"
Kemudian sang ibu, "Aku masih berat memaafkan ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. "Wahai ibu, jika memang kamu tidak bisa memaafkan anakmu, maka aku akan membakar anakmu ini." Kemudian perasaan sang ibu tidak tega melihat tubuh dari anaknya dibakar. Maka secara spontan sang ibu mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan kau bakar tubuh dari anakku, aku sudah memaafkannya." Begitu sang ibu memaafkan dari Alqamah, maka lidah dari Alqamah ini dapat mengucapkan la ilaha illallah. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah. Mari kita kembali kepada diri kita pribadi. Sudahkah kita memperhatikan orang tua kita, terutama ibu kita? Sobat Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah yang hari ini masih dikaruniai kedua orang tua, masih dapat melihat setiap hari, masih dapat bercanda, masih dapat bertemu, dan kita bisa meminta doa restunya. Ketika kita melihat kisah Alqamah ini, maka orang tua ketika sakit hati pasti tidak akan diucapkan, tidak akan sampai dilontarkan. Nah, maka kita sebagai seorang anak melihat Alqamah yang sangat soleh saja masih berat ketika akan meninggal dengan menimbulkan sakit hati ibunya, apalagi dengan kita. Mari kita introspeksi, berapa sakit hati yang kita timbulkan kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Marilah kita segera meminta maaf. Jangan-jangan kita sudah banyak sekali membuat sakit hati orang tua, banyak sekali membuat marah kedua orang tua. Maka kita harus cepat-cepat untuk memohon maaf sebelum terlambat. Kemudian yang kedua, bagaimanapun keadaan kita, maka kita harus memperhatikan orang tua. Kita yang sudah sukses, kita yang sudah berhasil, itu semuanya tidak akan terjadi tanpa dukungan dari orang tua. Dari kisah yang pendek ini kita belajar tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Kita yang masih diberikan kesempatan, marilah kita gunakan kesempatan dengan baik, agar ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mempertanggungjawabkan dengan baik. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sepenggal kisah dari Alqamah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.